Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari A1 izin mempresentasikan hasil perancangan program pelatihan pengolahan limbah di Chicken C12 berbasis analisis job description, job specification, dan beban kerja. Oke, baik. Kemudian untuk latar belakangnya, di UMKM kuliner ini itu menghasilkan limbah setiap harinya. Pengolahan limbahnya pun cukup buruk, yaitu menimbulkan pencemaran, bau, dan risiko kesehatan. Observasi pada Chicken C12 di perumahan BPT Bogor itu menunjukkan hasil yang cukup menarik ya, yaitu belum ada SOP pengelolaan limbah, lalu minyak jelantahnya dibuang langsung saluran air, kemudian sampahnya juga belum dipilah. Lalu dari pihak SDM-nya pun belum memiliki pengetahuan nih tentang terkait waste handling. Dari solusi yang kami berikan yaitu pelatihan pengelolaan limbah dan penyusunan SOP berbasis PJBL. Nah, baik, lalu selanjutnya di sini ada profil dari UMKM tersebut. Nah, di sini Chicken C12 itu merupakan usaha makanan cepat saji yang berbasiskan ayam goreng dan ayam crispy yang sudah berdiri sejak tahun 2023. Nah, usaha ini berlokasi di kawasan perumahan BBT di Bogor, yang mana perumahan BPT ini memiliki lingkungan yang cukup padat penduduk dan juga dekat antara sekolah, kampus, area perkantoran, sehingga memiliki potensi pasar yang luas dan berkelanjutan. Nah, untuk struktur organisasi usaha ini masih sederhana. Nah, terdiri dari pemilik, dua staf bagian dapur, dan juga satu staf kasir. Nah, seluruh kegiatan operasional masih dilakukan secara manual dan langsung dikendalikan oleh pemilik usaha. Dalam operasinya, Chicken C12 ini menghasilkan limbah-limbah berupa limbah organik, anorganik, minyak jelantah, dan juga limbah cair dari proses pencucian dan pemasakan. Nah, permasalahannya adalah belum adanya pengolahan sampah. Minyak jelantah masih dibuang secara langsung, serta belum ada SOP untuk dan pelatihan pengolahan limbah. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan sistem pengolahan limbah dan fasilitas pendukung yang lebih memadai. Nah, dari analisis SDM ini, terdapat beban kerja dan kebutuhan pelatihan. Nah, sini beban kerja itu di operasional ada dapur dan kasir, karyawan dapur memiliki beban kerja yang tinggi dengan durasi 8 jam hari untuk memproses produksi dan penanganan limbah. Sementara itu kasir memiliki beban kerja sedang yang berfokus pada pelayanan, pelanggan, dan pencatatan transaksi. Kebutuhan pelatihan milah. Yang kedua ada kebutuhan pelatihan pemilahan dan pengelolaan limbah. Seluruh STM memerlukan pelatihan mengenai pemilahan limbah organik dan anorganik, serta penerapan prinsip reuse dan recycling. Pelatihan ini penting untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam menjaga kebersihan lingkungan kerja. Lalu, ada juga beban dalam pengolahan minyak jelantah dan juga penyusunan SOP. Sini perlu dilakukan pelatihan pengolahan minyak jelantah agar menjadi produk bernilai seperti lilin aromaterapi sebagai bentuk pemanfaatan ulang limbah. Dan itu pembentukan SOP pengolahan limbah ini diperlukan untuk memastikan tanda kerja yang jelas dan konsisten. Oke, selanjutnya di sini ada terkait dengan modul pelatihan. Poin yang pertama ialah pelatihan pemilihan sampah organik dan anorganik. Pada poin pelatihan pemilihan sampah organik dan anorganik, yakni materi ini bertujuan agar karyawan dapat memisahkan jenis sampah sesuai kategori untuk mempermudah proses pengelolaan lanjutan. Kemudian, yang kedua ada pelatihan reuse and recycling, yang dimana pelatihan ini mengajarkan pemanfaatan kembali bahan bekas dan pengolahan limbah sederhana untuk mengurangi volume sampah. Yang terakhir ada pelatihan pengolahan minyak jelantah. Materi ini bertujuan agar karyawan dapat memisahkan jenis sampah sesuai kategori untuk mempermudah proses pengelolaan lanjutan. Nah, dari hasil observasi yang kami lakukan, yakni terdapat hasil evaluasi. Yang pertama ada peningkatan pemahaman karyawan. Berdasarkan hasil angket, mayoritas peserta menyatakan bahwa pelatihan mudah dipahami dan meningkatkan pengetahuan mengenai pemilihan sampah serta pengolahan minyak jelantah. Kemudian, poin selanjutnya, kesiapan penerapan SOP. Karyawan merasa lebih siap menerapkan SOP pengelolaan limbah dan bersedia menjalankan praktik kerja yang lebih terstruktur untuk meningkatkan kebersihan dan efisiensi secara operasional.
Nah, selanjutnya ada rancangan pengupahan. Rancangan sistem pengupahan di Chicken C12 ini disusun berdasarkan posisi dan beban kerja masing-masing karyawan. Karyawan bagian dapur menerima gaji pokok sebesar 1.500.000 dengan insentif 100.000 dan uang makan 300.000 sehingga total penghasilan per bulan menjadi 1.950.000. Sementara itu karyawan kasir memperoleh gaji pokok 1.300.000 dengan insentif 100.000 dan uang makan 300.000 sehingga totalnya 1.700.000 per bulan. Pemberian insentif diberikan berdasarkan kriteria penilaian kinerja yang meliputi kebersihan dan sanitasi, kedisiplinan, kualitas pelayanan pelanggan, serta kepatuhan terhadap SOP pengolahan limbah. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi kerja dan menciptakan kualitas layanan yang lebih profesional. Dan selanjutnya ada kesimpulannya adalah berdasarkan hasil perancangan dan implementasi project based learning pada UMKM Chicken C12 dapat disimpulkan bahwa usaha ini memiliki potensi besar untuk berkembang, terutama dengan penerapan sistem manajemen yang lebih terstruktur. Sebelumnya pengolahan limbah belum berjalan efektif akibat kurangnya pemahaman dan pembagian tugas SDM yang jelas. Melalui program pelatihan berbasis PJBL, kemampuan karyawan dan pemilihan limbah, kebersihan operasional dan efisiensi kerja berhasil meningkat. Didukung dengan penerapan SOP dan sistem pengupahan berbasis kinerja yang mampu menumbuhkan motivasi kerja serta berkelanjutan usaha. Untuk pengembangan ke depan, disarankan agar Chicken C12 melakukan pelatihan dan evaluasi rutin setiap 3 bulan, mengoptimalkan fasilitas kebersihan, serta mengembangkan inovasi produk berbasis pemanfaatan limbah sebagai peluang bisnis baru. Oke, baik. Berikut adalah lampiran ketika kami mendatangi UMKM Fried Chicken C12. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak.